dengan sukarela menjalankan puasa sampai ajal menjemput. Widih, kok ngeri ya? Hai cuy, update kasus Kalideres nih, sini, kumpul. Buat yang belum nonton part satunya, kalian bisa klik di sini atau di description box, ntar gua taruh linknya ya. Nah, jadi ada update apa nih? Kalau buat penyebab kematian dari satu keluarga ini masih diselidiki ya, alias diselidiki sama kepolisian cuy. Nah, tapi ada yang lagi rame banget nih cuy. Apa? Yaitu teori konspirasi. Nah, demen banget nih gue kalau bahas kayak ginian. Berasa jadi detektif dadakan, kayak Upin Ipin gitu loh. Tapi sebelum masuk ke teori konspirasinya, gue mau tambahin beberapa hal nih cuy, yang kemarin belum sempet gue sampein. Jadi gini cuy, sebelum tinggal di perumahan Citra Garden, ternyata Bapak Rudianto ini pernah tinggal juga sama orang tuanya dari dia kecil sampai menikah sampai punya anak si Dian ini ya, di Gunung Sahari, Jakarta Pusat sana cuy. Nah, sikap cuek dan juga introvert dari Bapak Rudianto ini ternyata udah turun-temurun dari zaman bahula cuy. Karena Bapak Rudianto ini dibesarkan dengan sikap yang kayak gitu, akhirnya kan membentuk juga kepribadian dia jadi cuek dan juga introvert gitu loh. Dan hal ini terbukti waktu orang tua Bapak Rudianto ini sakit stroke, itu dia nggak peduli sama sekali cuy, sampai akhirnya meninggal di tahun 1997. Gak lama setelah itu, di tahun yang sama nih ya, Bapak Rudianto ini menjual rumah peninggalan orang tuanya, terus uangnya ini dipakai buat ngebeli perumahan di Citra Garden yang sekarang mereka tinggali itu cuy. Agak aneh ya emang ya. Punya sifat cuek itu emang ada baiknya sih, tapi kalau terlalu cuek sampai bisa dibilang kau acu tak acu lah pokoknya, itu berarti emang udah kebangetan banget. Gak cuman itu aja cuy, ada nih yang lebih aneh lagi. Menurut kesaksian tetangga, mereka itu pernah lihat si Dian itu keluar rumah, astaga. Keluar rumah, tapi kakinya itu dibungkus pakai plastik. Nah, pas ditanya, Diannya cuma diem aja. Kaki dibungkus plastik, kayak zaman bocil dulu ya. Pulang sekolah, pas hujan-hujan, mana sepatu baru lagi. Dibungkus plastik adalah jalan ninjaku. Oke, lanjut ya. Setelah diperiksa sama polisi, rumahnya itu dalam keadaan rapih dan bahkan beberapa lampu di rumahnya itu udah dilepas-lepasin cuy. Terus nggak ada stok atau sisa makanan dan minuman di dalam rumah ini. Tapi polisi itu menemukan tumpukan sampah yang di dalamnya ada struk belanja, bungkus makanan dan minuman, dan juga bungkus obat-obatan. Nah, dari sini udah terpatahkan tuh dugaan polisi yang awalnya bilang penyebab kematian keluarga ini adalah karena kelaparan. Makanya dari kemarin gue kan bilang kayak gak masuk akal aja gitu, masa karena kelaparan? Nih udah dijawab sama tumpukan sampah. Makasih ya tumpukan sampah. Dugaan lainnya adalah karena mereka saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi atau terlilit hutang. Bahkan Bapak Budianto itu sampai menjual mobil mereka satu-satunya di bulan Februari tahun 2022 kemarin cuy. Ada juga keterangan dari Mbok Jamu langganan dari keluarga ini cuy. Dia bilang Dian itu pernah mau minjem duit ke dia 50 jetong. Waduh, banyak bener ya. Katanya sih mau buat operasi, tapi nggak tahu buat operasi apa. Dia cuman bilangnya itu buat operasi gitu doang. Tapi ya sama Mbok Jamu ini ditolak karena emang dia nggak punya duit sebanyak itu. Kalau dilihat dari umurnya, si Dian ini kan emang yang paling muda ya. Jadi kalau emang bener mereka terlilit hutang, ya cuman si Dian ini yang bisa ngusahain. Nggak mungkin kan bapak, ibu, atau pamannya mengingat mereka kan udah lansia gitu loh. Apa jangan-jangan karena hal ini, si Dian jadi stres dan mengakhiri semuanya? Kita masuk ke teori yang pertama. Teori yang pertama yang paling dipercaya banyak orang yaitu teori dari Arianto yang dia posting di Quora. Pas gue baca ini, iya masuk akal juga sih. Gue nggak tahu Arianto ini ahli kimia atau ahli apa gitu ya, yang jelas penjelasannya keren dan dia tuh pasti otaknya encer banget. Oke nih, gue bacain poin-poin pentingnya aja ya cuy. Menurut Arianto, kemungkinan besar korban meninggal karena racun. Racun yang tidak digolongkan ke dalam racun dan dapat terurai dengan sendirinya. Saya mengikuti berita di internet dan dikatakan di TKP banyak ditemukan bon bedak bayi. Bedak bayi memiliki komposisi kimia sebagai berikut dan merupakan moisture absorban yang baik. Dalam arti dapat menyerap air dan kelembapan. Namun, kandungan ini bisa dilacak oleh forensik dengan mudah. Namun, sebenarnya ada bedak bayi dari produsen tertentu yang menggunakan cornstarch atau pati jagung.
Bedak bayi versi lama dinilai kurang aman bagi kesehatan, sehingga dipakai yang lebih bersahabat dengan menggunakan bahan baku alami. Terus, hubungannya apa sama kasus ini? Racun tikus generasi baru merupakan racun tikus yang aman karena tidak benar-benar beracun. Racun tikus ini menggunakan corn gluten yang akan menyerap air di saluran pencernaan, lalu mengembang memenuhi rongga usus. Makin lama makin banyak menyerap air, makin mengembang dan mengakibatkan rasa kenyang sekaligus dehidrasi pada saat yang sama. Dan lucunya, ada benang merah antara racun tikus dan bedak bayi generasi baru ini, yaitu bahan-bahannya yang mirip. Saya tidak melihat langsung jenazahnya, tapi dari TV dan media dikatakan bahwa jenazah dalam kondisi dehidrasi. Menurut saya bisa jadi korban meminum sejenis racun yang bisa menyebabkan dehidrasi dan juga ada celah untuk mendukung teori saya ini. Telah saya sebutkan bahwa jika mereka memakai bedak bayi model lama, maka akan ada residu yang bisa diidentifikasi. Tapi jika bedak bayi yang dipakai adalah generasi baru yang lebih eco-friendly, maka kemungkinan tidak ada jejak yang tersisa. Perut, lebih tepatnya usus manusia, itu merupakan dunia bagi 100.000 triliun mikroba yang berasal dari 200 hingga 8.000 spesies yang berbeda. Mulai dari bakteri, yeast, hingga virus, dan bisa saja protozoa. Gimana cuy? Masuk akal ya? Masuk, Pak Eko. Teori yang kedua adalah bahwa keluarga ini menganut kepercayaan Jainisme yang saat ini sedang berkembang di India. Nah, menurut kepercayaan ini, untuk mencapai level tertinggi dalam keagamaan, mereka harus dengan sukarela menjalankan puasa sampai ajal menjemput. Wih, kok ngeri ya? Teori yang ketiga adalah pembunuhan. Menurut Wali Kota Jakarta Barat dan juga beberapa situs berita, urutan kematian dari keluarga ini dimulai dari bapak, ibu, paman, dan terakhir adalah Dian. Jadi ada kemungkinan kalau Dian adalah pelakunya, karena dia itu yang meninggal paling terakhir. Selain waktu meninggalnya yang berbeda, 4 jasad ini juga ditemukan di tempat yang berbeda juga cuy, yaitu sang paman di sofa ruang tamu, ibu dan Dian di kamar 1, bapak di kamar 2. Terus ditemukan juga ada kapur barus di sekitar jasad bapak, ibu, dan paman, sedangkan di jasad Dian gak ada kapur barusnya cuy. Nah, menurut cocok logi para netizen di medsos, banyak yang percaya kalau Dian ini stres, bosen, capek karena harus ngurusin 3 lansia sendirian. Apalagi sebelum ini ada masa pandemi yang panjang ya cuy. Pastinya si Dian ini mengalami hari-hari yang sangat berat. Jadi dia mengambil jalan pintas dan mengakhiri semuanya. Kemudian bunuh diri dengan menggunakan bedak bayi. Atau dengan membiarkan ketiga lansia ini kelaparan sampai meninggal. Kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri. We never know. Teori yang keempat adalah keluarga ini dihabisi oleh orang luar. Teori ini mengarah ke adanya pembunuhan dari pihak luar, didukung dengan fakta kalau aset mereka itu 3,8 M. Wow, nilai yang besar ya kalau bagi gua. Dari sini banyak orang yang mikir kalau nggak mungkin keluarga ini meninggalnya karena kelaparan. Ya orang asetnya aja segitu banyaknya, terus apa hubungannya sama harta? Klasik sih cuy sebenarnya. Warisan. Dari fakta ini, akhirnya muncul teori yang bilang kalau mungkin ada orang yang cukup dekat yang dimaksud dari silsilahnya gitu ya, yang menghabisi keluarga ini dengan harapan asetnya yang 3,8 M tadi itu jatuh ke tangan dia cuy. Anjir, sinetron banget nih. Lihat saja nanti, semua hartamu akan jatuh ke tanganku. Teori yang kelima adalah salah satu dari anggota ini mengalami gangguan psikotik. Shared psychotic disorder adalah sebuah penyakit mental yang bisa mempengaruhi seseorang yang mentalnya sehat. Jadi simpelnya, orang yang mentalnya sehat itu bisa aja ketularan delusi dari orang yang punya gangguan psikotik ini cuy. Kalau teori ini benar, bisa aja nih cuy, salah satu dari mereka mempengaruhi semuanya buat mengakhiri hidup bersama. Cuy, sekali lagi gue ingetin ya, semua teori yang gue share di sini itu yang paling dipercaya banyak orang. Jadi berdasarkan opini yang beredar di masyarakat, bukan opini dari gue pribadi. Jadi kalau mau main cocok logi, pastinya akan ada lebih banyak kemungkinan yang saling berkaitan gitu loh. Makanya muncullah teori-teori konspirasi ini. Jadi teori mana nih yang kalian percaya? Coba komen di bawah ya.
Oke, jadi update-nya sampai sini dulu ya cuy. Kalian jangan lupa buat ninggal jejak sendal yang bermerek LKS tuh. Thanks udah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya, bye.